Sebagai dampak peningkatan pertambahan penduduk di perkotaan dan minimnya lowongan kerja di perdesaan, sehingga meningkatnya kemiskinan dan lemahnya penegakan hukum, menjadi tidak konsistennya pelaksanaan penataan ruang pada pembangunan fisik di perkotaan dan alih fungsi lahan pertanahan, serta ekonomi berbasis sumber daya alam, sehingga terjadi perambahan hutan, penambangan tanpa izin, perluasan pertanian daerah hulu tanpa batas, pembuangan limbah industri, usaha rumah tangga, limbah pembangunan tanpa kendali, izin-izin usaha air kemasan atau mineral mudah didapat akibat otonomi daerah. Hal-hal tersebut telah mengakibatkan pembangunan fisik perkotaan, permukiman, industri, pertambangan berkembang secara horizontal tanpa batas. Pertambahan drastis luas lahan kritis bekas hutan, tambang, dan tanah terlantar. Peningkatan secara drastis pembuangan limbah cair dan padat. Peningkatan kebutuhan air secara kuantitas dan kualitas. Pembangunan pertanian dan perdesaan sangat tertinggal. Kelima masalah tersebut telah mengakibatkan situasi, gangguan, dan perubahan kondisi subsistem sumber daya air alamiah, yaitu keseimbangan siklus hidrologi pada daerah aliran sungai, telah berubah secara drastis mencapai tingkat kritis yang tercermin pada keadaan banjir, tanah longsor, berdampak meningkatnya daya rusak air. Hal ini berlangsung selama 3 sampai dengan 6 bulan. Ketika air langka menyebabkan kekeringan yang mengakibatkan timbulnya penyakit, kesengsaraan rakyat miskin, keadaan ini terjadi pada musim kemarau selama 6 sampai dengan 9 bulan. Pencemaran air sehingga pendayagunaan sumber daya air belum efisien dan adil. Terjadinya kelangkaan air dan bencana memicu timbulnya berbagai konflik dalam pengelolaan sumber daya air. Maka dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 sebagai landasan upaya penyelamatan sumber daya air dengan segera, menyeluruh, dan terpadu demi pencapaian good, effective, and clean governance yang bermakna perubahan menuju paradigma baru, kemitraan dan keteladanan, akuntabilitas, serta transparansi. Upaya tercapainya penyelamatan air secara berkelanjutan telah ditandai melalui pencanangan 6 komponen penyelamatan air, yaitu 1. Penataan ruang, pembangunan fisik pertanahan dan kependudukan. 2. Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya air. 3. Pengendalian daya rusak air. 4. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran. 5. Penghematan penggunaan dan pengelolaan permintaan air. 6. Penggunaan sumber daya air secara adil, efisien, dan berkelanjutan. 6 komponen air tersebut dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, dalam rangka Hari Air Dunia ke-13, tanggal 28 April tahun 2005, yang tertera dalam dokumen Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air, GNKPA. Dari 11 lokasi kegiatan yang terdiri dari 13 daerah aliran sungai atau DAS, dikenal daerah aliran sungai Kali Grindulu di wilayah Nawangan, Kabupaten Pacitan, merupakan implementasi tidak nyata GNKPA. Nawangan adalah daerah sumber mata air Kali Grindulu melalui subdaerah aliran sungai Kali Brongkang dan Kali Gedung Sapi yang merupakan saluran utama sistem drainase di daerah Pematusan yang termasuk di dalamnya sistem drainase kota Pacitan. Kali Grindulu yang panjangnya kurang lebih 56,31 km serta luas daerah aliran sungai lebih kurang 750 km persegi telah berperan sangat penting dalam kehidupan masyarakat di sepanjang aliran sungainya. Daerah aliran sungai Grindulu sebagian besar merupakan daerah pegunungan tandus dengan lereng terjal yang menurut studi dan pengamatan lapangan beberapa tahun lalu merupakan kali berkondisi kritis.
Masyarakat Nawangan yang telah melakukan upaya konservasi sumber daya air di Das Grindulu sejak tahun 2002. Mereka adalah Kelompok Tani Konservasi Tingkat Desa, LSM Pemberdaya Masyarakat atau LPTP, dan pamong desa serta warga yang telah menikmati kehidupan sehari-hari memanfaatkan sumber daya air dengan cara pembuatan bangunan penampung air hujan, bangunan penangkap aliran permukaan, serta kegiatan konservasi tanah desa antara lain melalui pembuatan paritan, saluran air, terjunan, teras, tanaman pangan, dan rerumputan pakan ternak. Selain itu, untuk menghemat penggunaan kayu bakar, telah diterapkan tungku hemat energi. Keberhasilan masyarakat yang hidup di Das Grindulu merupakan pencerminan serta wujud nyata tingginya kesadaran serta bukti peran nyata masyarakat bersama pemerintah dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air yang digerakkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Gerakan tersebut dapat menjadi salah satu contoh bagi pelaksanaan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air atau GNKPA yang telah dicanangkan Bapak Presiden pada tanggal 28 April tahun 2005 untuk melakukan rehabilitasi das-das kritis lainnya. Tiada perjuangan yang sia-sia. Keberdayaan masyarakat Nawangan, daerah aliran Sungai Grindulu dengan segenap sukacitanya telah menggapai keniscayaannya. Dengan implementasi kemitraan penyelamatan air melalui konservasi sumber daya air berbasis kemandirian masyarakat. Kita lestarikan budaya kemitraan dengan semangat kemandirian.